anak-anak, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada pertemuan kita kali ini anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita yang ketiga ini ya. Ketiga, masih ingat ya? Kemarin pertama bahas percepatan, gaya, yang kedua hukum Newton dan rangka. Sekarang kita masuk ke materi ketiga yaitu tentang otot. Sudah siap? Ayo siapkan dulu. Itu yang masih duduk-duduk, ayo cepat ambil buku untuk mencatat. Pada pertemuan kali ini tentang otot, sebetulnya apa yang dimaksud dengan otot? Kemarin sudah Bulusi jelaskan di kerangka kalau nggak salah. Bahwasanya otot itu adalah penggerak tubuh. Nah, kalau kita lihat kemarin waktu Bulusi bahas tentang kerangka, otot itu sama dengan daging. Nah, jadi kumpulan dari otot nanti akan membentuk daging. Otot adalah alat gerak tubuh. Secara umum, fungsi dari otot adalah sebagai alat gerak aktif. Kalau kemarin tulang itu alat gerak pasif, maka otot itu alat gerak aktif. Itu fungsi utamanya. Fungsi yang lain dari otot adalah membantu mempertahankan postur tubuh. Maka kelihatan, oh ini posturnya seperti ini, kekar. Nah, itu fungsi dari otot secara umum. Sebetulnya masih banyak lagi fungsi yang lain. Salah satu yang nggak disebutkan di sini adalah membantu menghasilkan panas dari dalam tubuh. Itu juga fungsi dari otot. Nah, otot itu ada beberapa macam. Kalau kamu lihat gambarnya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini. Ada namanya otot polos. Jadi otot itu ada 3 macam. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, kenapa dibilang otot polos? Ini nak. Nah, karena memang bentuknya polos, kemudian bergelendong, tengahnya itu ada gembung. Ya. Terus intinya satu ada di tengah-tengah. Ini disebut dengan otot polos. Ini otot lurik. Kenapa dikatakan otot lurik? Karena memang kamu lihat di kamu amati. Bentuknya lurik-lurik. Ada yang gelap, ada yang terang, gelap, terang ya. Jadi lurik-lurik. Nah intinya banyak di tepi-tepi. Kalau yang polos tadi intinya di tengah saja. Kalau yang ini intinya di tepi. Banyak. Satu otot intinya banyak, tidak hanya satu. Kalau ini satu otot tadi intinya satu. Yang ketiga otot jantung. Otot jantung hampir sama seperti otot lurik. Ada bagian gelap terang, berlurik-lurik. Intinya juga sama di tepi banyak. Bedanya kalau otot jantung itu bercabang. Kalau otot lurik tidak. Ini 3 macam otot. Jadi tadi Bulusi ulangi, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos biasanya banyak terdapat pada organ bagian dalam, misalnya lambung, usus, dan rahim. Otot polos sering dikatakan sebagai otot tak sadar. Artinya tidak sadar itu nak, kerjanya itu tanpa disuruh. Artinya tidak dibawa pengaruh otak. Tanpa disuruh, usus itu sudah bekerja, lambung itu sudah bekerja, nggak usah disuruh. Begitu kamu makan langsung lambungnya, ayo lambung bekerja, nggak usah disuruh seperti itu. Kemudian yang kedua otot lurik. Otot lurik itu dikatakan otot sadar karena dia kerja kalau ada perintah dari otak. Contohnya pada otot lengan atau otot kaki. Artinya gini, kalau kamu jalan kan harus otak merintah, ayo jalan, baru kakimu mau bergerak jalan. Kalau otaknya nggak merintah jalan, nggak mungkin kamu enak-enak duduk terus jalan sendiri kakinya ya, atau tangannya langsung ke depan sendiri ya. Yang ketiga tadi otot jantung. Otot jantung tadi bentuknya seperti otot lurik, cuma kerjanya seperti otot polos. Maka otot jantung itu juga disebut sebagai otot tak sadar.
Artinya jantung kita tidak usah disuruh, dia sudah bekerja dengan sendirinya. Itu 3 macam otot. Nah, gangguan pada sistem gerak ada beberapa macam. Otot itu kan alat gerak kita. Ada namanya riketsia. Riketsia itu gangguan karena kekurangan vitamin D. Vitamin D itu sangat penting untuk proses pengerasan tulang. Di mana sumber vitamin D? Vitamin D yang terbanyak gratis itu adalah pada sinar matahari. Sehingga kalau pagi ya usahakan kita berjemur ya untuk memperoleh vitamin D secara gratis. Yang kedua, gangguan pada sistem gerak adalah osteoporosis. Osteoporosis itu karena kekurangan kalsium. Kalau kamu pernah lihat di TV, ada iklannya susu Anlin, nah, itu mencegah osteoporosis. Osteoporosis itu pengeroposan tulang. Nah, biasanya osteoporosis ini bukan hanya dialami oleh orang tua, anak-anak juga bisa terkena osteoporosis jika dia kekurangan kalsium. Yang ketiga, artritis. Artritis itu penyakit sendi, tulang rawannya sudah rusak. Ingat, tulang kita itu kan ada 2, ada tulang keras dan ada tulang rawan. Nah, artritis itu tulang rawannya yang rusak. Gangguan yang keempat ada fraktura. Fraktura itu patah tulang. Patah tulang itu ada 2 macam. Ada patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka, biasanya patah tulang itu kan terjadi karena kecelakaan ya, atau karena jatuh. Kalau seseorang itu mengalami kecelakaan, kemudian dokter bilang patah tulang, maka 2 kemungkinan, apakah tulangnya itu patah di dalam atau patah di luar. Patah tulang dalam artinya tulangnya itu patah tapi masih dibungkus oleh daging, tidak kelihatan, tapi di dalam itu sudah patah. Patah tulang itu disebut patah tulang yang tertutup. Patah tulang satunya yaitu patah tulang yang terbuka. Artinya begitu kecelakaan tulangnya langsung patah dan tulang itu keluar dari kulit, jadi kelihatan tulangnya keluar gitu. Itu namanya patah tulang terbuka. Kalau satunya patah tulang tertutup. Gangguan yang lain adalah ini 3 macam. Ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ketiga-tiganya ini adalah gangguan karena posisi duduk yang salah. Posisi duduk yang salah itu bisa karena salah posisinya, kebiasaan salah diteruskan. Lordosis, tulang belakangnya terlalu condong ke depan, jadi merungkuk kayak udang. Kifosis, tulang belakangnya terlalu melengkung ke belakang. Skoliosis, tulang belakangnya itu kalau nggak condong ke kiri, condong ke kanan atau ke samping. Itu gangguan pada sistem gerak. Nah, bagaimana cara kita supaya sistem gerak kita itu bagus? Maka tidak akan keluar dari faktor-faktor berikut. Cara menjaga supaya sistem gerak kita tetap bagus, yang pertama adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam makanan. Makanya kita harus makan makanan yang bergizi. Bergizi itu tidak harus mahal. Nah, karena ada kriteria untuk bergizi tingkat 1, level 1, level 2, atau level 3 itu ada tingkatannya. Yang jelas, makanan itu harus seimbang, memenuhi 4 sehat 5 sempurna, terutama kandungan kalsium pada makanan harus cukup, supaya gerak tulang kita juga kuat. Yang kedua, tadi Bu Lucy bilang, supaya kita nggak kena riketsia, maka usahakan berjemur pada pagi hari. Tujuannya apa? Memperoleh vitamin D. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D. Sama. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik yang cukup. Berarti olahraga, bukan cuma berjemur dok. Nanti kayak ikan asin dijemur, sudah pulang gitu ya. Tapi olahraga sedikit-sedikit, entah lari kecil atau jalan. Yang penting ada aktivitas fisik. Yang kelima, menghindari kebiasaan duduk yang salah.
Kenapa? Karena kalau sikap duduknya salah, nanti kena 3 hal tadi ya. Kalau nggak kifosis, lordosis, atau skoliosis. Paham? Oke. Baiklah, kalau sudah paham anak-anak sekalian, maka kerjakanlah 5 soal berikut ini. Jangan lupa ditulis di kertas folio bergaris, dimasukkan ke dalam map, dikasih pertemuan kedua, soalnya ditulis, langsung jawabannya juga ditulis. Paham? Pintar. Nah, baiklah anak-anak, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri untuk pertemuan ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.